gabe sorangan uang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita dalam menjalani hari-harinya. Di pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita HKBP yang tertulis pada Injil Matius pasal 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, seringkali kita mengalami kebingungan saat harus menentukan sikap terhadap orang yang berbuat dosa. Salah satu sikap yang ekstrim adalah membiarkan orang tersebut jatuh ke dalam dosa karena kita takut membuat orang tersebut tersinggung jika diperingatkan. Sikap lain yang juga ekstrim adalah kita sangat membenci dosa, sehingga itu bisa mendorong kita membenci orang yang melakukan dosa. Pada akhirnya kita menceritakan keburukannya kepada orang lain. Bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Apakah kita membiarkan dia berdosa atau menceritakan keburukannya kepada orang lain? Tentu kedua hal ini sama saja tidak baik. Ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian seorang pengikut Yesus Kristus yang mengetahui tentang kebenaran itu sendiri. Sesuai dengan nas ini, Injil di pagi hari ini, bahwa kita diajarkan untuk menghidupi sebuah kebiasaan Kristiani yang begitu indah, yaitu koreksi antar sesama. Koreksi ataupun menegur saudara di bawah 4 mata tentunya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, harus dengan penuh cinta kasih. Oleh sebab itu, kita akan memahami bahwa koreksi antar sesama adalah perwujudan kasih dan kesetiaan kita sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus. Koreksi antar sesama harus lahir dari pergumulan doa-doa kita. Sebelum kita melakukan koreksi ataupun menegur, seharusnya kita mendoakan sesama kita yang akan kita tegur. Memang kita tidak boleh lupa bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas orang-orang yang telah Ia tempatkan di sekitar kita. Dalam Yehezkiel 33 ayat 8 dikatakan demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Mari melakukannya dengan baik, mengoreksi dengan kasih, dan biarlah kita setia mengoreksi hal-hal yang tidak baik itu, dosa itu sendiri. Selanjutnya,
bahwa koreksi antar sesama sebagai sarana membangun kesatuan di antara orang-orang percaya. Koreksi adalah sebuah pertolongan berharga yang dapat kita ulurkan, yang dapat kita berikan kepada sesama kita. Ingatlah bahwa Allah adalah kudus, bahwa Allah adalah benar. Oleh sebab itu, para umat beriman juga harus hidup dibangun dalam sebuah kesatuan yang kudus dan benar. Jangan membiarkan atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, karena itu bisa menjadi pemicu keretakan dalam kesatuan orang-orang percaya. Bagi orang yang berdosa, jangan keraskan hatimu. Ingat, Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya dalam koreksi antar sesama, bisa saja kita menempati posisi sebagai pengoreksi, tetapi bisa saja kita nantinya menempati posisi sebagai orang yang dikoreksi. Oleh sebab itu, mari dengan senang hati berikan hidupmu untuk dikoreksi dan bersedialah mengoreksi dosa di sekitarmu sebagai perwujudan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat beraktivitas untuk satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga